Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan hidayah dan taufik serta kemudahan hingga dipertemukannya kita kembali di tempat ini, di basement Masjid Jannatul Firdaus Makassar, depan Cafe Doroid Makassar, dalam program Sakinah, sarapan kita dengan nasihat, dan dalam program Tanya Ayub, tanya jawab seputar Islam bersama Ustaz Abu Yusuf Ubaid Bima hafizahullahu taala wa rahimah. Dan alhamdulillah dengan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz telah berada di tengah-tengah kita. Maka mari kita memulai program kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum itu bagi ikhwan atau teman-teman santri yang ingin bertanya secara langsung, boleh datang ke mic yang telah disediakan oleh panitia. Dan bagi teman Ayub yang menyaksikan program ini secara online dimanapun Anda berada, boleh mengirimkan pertanyaannya lewat kolom komentar akun media @AbuYusufUbaidBima_official. Baik, pertanyaan pertama, kami bacakan dulu pertanyaan yang masuk. Afwan Ustadz, izin bertanya, apa hukumnya menggunakan e-wallet atau dompet digital yang keuntungan menggunakannya mendapatkan gratis top up dan gratis transfer ke semua bank? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita lanjut lagi program kita di tempat ini tentunya terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan. Dompet digital itu kan ya sama dengan dompet kita, sama dengan kantong kita yang kita simpan uang di dalamnya. Iya, mubah kita gunakan. Mubah kita gunakan. Apakah itu untuk melakukan transaksi jual beli atau kirim mengirim uang, selama itu uang yang kita simpan, bukan pinjaman yang diambil manfaat di belakangnya. Iya, itu adalah uang kita. Ada yang kita butuhkan dari belanja, kita belanja. Ada yang kita butuhkan dari pengiriman, kita kirim. Bukan pinjam kemudian nanti dibayar dengan ketentuan ada penambahan nilai. Bukan pinjam meminjam. Tapi memang murni uang kita yang kita simpan di dompet yang disebutkan tadi. Maka mubah digunakan. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan kedua, tadi salat subuh imam ruku di ayat inna minal mujrimina muntakimun. Namun jamaah bertasbih karena fikirnya sujud tilawah, padahal sudah lewat ayatnya. Maka imam dari ruku tadi mengubah ke posisi sujud dan bangkit melanjutkan ayat. Pertanyaan ana, jika demikian, apa yang seharusnya ana lakukan jika terjadi hal yang demikian, Ustaz? Tentunya yang pertama imam salah. Karena bukan di situ tempat sujudnya. Iya, karena itu bukan ayat sajadah. Bukan ayat sajadah. Kan ayat sajadah adalah yang setelahnya. Bukan inna minal mujrimina muntakimun. Tapi bagi makmum jika imam sujud, ya kita turun sujud. Berdalil dengan dalil umum. Idza sajada fasjudu. Bukhari Muslim. Apabila dia sujud maka sujudlah. Iya, apabila dia sujud maka sujudlah. Karena termasuk yang wajib diikuti di imam adalah sujud. Adalah sujud. Dan nanti iya masalah tadi yang disebutkan bertasbih. Bagus itu.
Iya, mengingatkan bahwa itu bukan tempatnya. Itu bukan tempatnya. Supaya imam tahu hal tersebut. Kalau misalnya kita ingatkan itu pas imam masih baru mau turun begini. Imam berhenti. Imam berhenti. Langsung kembali. Melanjutkan ayat. Tapi kalau sudah dibawa, maka pilihan pertama ya kita ucapkan dulu subhanallah supaya dia tahu, dia sadar. Iya, yang kedua kita ikut sujud. Dengan berdalil dengan ayat yang hadits yang umum tadi, idza sajada fasjudu. Iya, idza sajada fasjudu. Wallahu alam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Afwan, izin bertanya Ustadz, bagaimana mengganti apabila ragu jumlah sujud sekali atau sudah 2 kali? Karena terkadang saya lupa sujud kedua sudah atau belum. Untuk itu dilihat dari keadaan ya. Kalau keadaannya dia masih duduk di bawah ini, kemudian dia ragu, ini sudah sujud kedua atau baru pertama. Maka dia bangun di atas yang yakinnya. Jika yakin sudah 2 kali, maka langsung berdiri. Atau langsung tasyahud, jika itu di rakaat kedua. Jika yakinnya baru sekali, dia tambah saja. Dia tambah 1 kali sujud, baru setelah itu langsung berdiri atau tasyahud jika rakaat kedua. Ini kalau dibawa, dia ragu itu. Dia ragu itu. Kemudian nanti sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salam. Sebelum salam. Tapi jika dia ragunya saat berdiri sudah di atas. Ini tadi saya sujud sekali atau 2 kali. Maka di sini tentunya tidak bisa dia turun untuk sujud. Jika dia yakin bahwa ternyata sujudnya kurang, maka kurang rokaat. Karena rokaat yang kurang 1 sujud, batal. Berarti nanti dia tambah 1 rokaat lagi. Karena rokaat yang tidak ada sujudnya tadi, batal. Dia tambah 1 rokaat, kemudian dia sujud sahwi. Sujud sahwi, 2 kali sujud setelah salam, kemudian salam. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kepada teman-teman yang hadir secara langsung. Ada? Ya silakan. Bismillah, Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah ada dalil bahwa kita diasyariatkan atau dianjurkan ketika setelah selesai berdoa dalam sujud untuk menutupnya dengan bersalawat kepada Nabi? Baik. Kalau di sujud, kalau antum bertanya tentang dalil khususnya salawat, setelah itu tidak ada dalil khusus. Hanya saja memang sunnah berdoa itu adalah memuji Allah dan bersolawat pada Nabi. Itu sunnah dalam berdoa. Secara umum. Apakah doa di luar sujud, di luar solat, atau doa dalam solat. Doa dalam solat. Bahkan sebagian ulama fikih membahas terkait dengan anjuran berdoa di tasyahud. Mereka memasukkan bahwa bersolawat itu termasuk doa. Bersolawat itu termasuk doa dalam tasyahud. Wallahualam. Pertanyaan kedua, Ustaz, bagaimana hukumnya seseorang yang telah berwudu lalu tiba-tiba ia merasa seperti ingin buang angin namun belum keluar? Apakah wudunya batal, Ustaz? Ulang. Apakah seseorang yang telah berwudu lalu tiba-tiba ia merasa ingin buang angin namun belum keluar? Apakah ini waswas syaitan, Ustaz? Beda. Beda yang pertama, yang kedua nih. Baik, beda sedikit. Wallahualam. Was-was setan atau itu keraguan dirimu. Iya, kita kan tidak tahu itu. Yang jelas orang kalau hanya dia ragu saja atau dia merasa bahwa ingin kentut. Kalau itu hanya sekedar itu tanpa ada keluar angin atau tercium bau. Tanpa tercium bau atau tanpa bunyi. Maka
Tidak perlu dia batalkan wudhunya. Tidak perlu dia batalkan wudhunya. Masalah tadi was-was apakah itu setan? Belum tentu. Iya, karena orang itu kan tidak bisa tuduh setan terus. Iya. Karena diri juga ini begitu, penuh dengan keraguan juga. Kadang bukan dari setan, kita sendiri. Iya. Orang misalnya asam lambungnya naik. Dia tuduh setan padahal dia sendiri yang was-was. Iya, dia sendiri. Nah, ini kan ya tidak bisa kita pastikan begitu. Yang jelas kalau ada yang seperti itu tidak boleh dia batalkan wudhunya sekedar keraguan. Sekedar keraguan. Kecuali dia mendengar bunyi atau mencium bau. Wallahualam. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Masih ada? Ya silakan. Bang Al. Bismillah. Apa hukumnya Ustaz? Kita sholat sunnah berpindah-pindah tempat Ustaz. Baik. Sholat sunnah berpindah-pindah tempat. Begini saja. Saya pernah dapat faedah dari Syekh bin Baz. Ini mudah-mudahan masih ada tercatat di mana saya simpan itu. Syekh bin Baz ditanya begini. Idza kana yusalli wa yantakilu wa yatanaqqalu wa yatanaffalu katsiran wa ba'da kulli taslimatin liya'ti limakan. Syekh bin Baz ditanya. Apabila ada seorang sholat dan melakukan sholat sunnah, beberapa sholat sunnah. Setiap setelah salam, dia pindah tempat. Dia pindah tempat. Ini pertanyaan di Syekh bin Baz dengan judul situ. Apa jawabannya? Syekh bin Baz menjawab, malahu aslu. Tidak ada asal. Tidak ada asal. Itu jawaban awal. Setelah itu si penanya ngomong, bicara. Hadithul Mughirah bin Syu'bah. Memang ada hadith. Jadi Syekh bin Baz bilang pertama, apa hukum berpindah-pindah tempat ketika melakukan sholat sunnah? Beliau jawab, malahu aslun. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya orang pindah-pindah tempat. Iya, tidak apa-apa orang duduk di situ ya, di situ sholat. Tapi beliau ditanya lagi oleh si penanya. Hadithul Mughirah bin Syu'bah. Ayajizu ahadukum idza shalla ayyataqaddam au yata'akhir au yamnatan au yusratan. Apakah salah seorang kalian tidak mampu jika sholat untuk maju atau mundur atau ke kanan atau ke kiri? Maksudnya pindah. Minimal maju ke depan, mundur ke belakang, ke kanan, ke kiri. Itu kan hadits Al-Mughirah bin Syu'bah. Kata Syekh, dhaif. Hadits dhaif. Iya. Penanya ngomong lagi, boy. Kayaknya penanya ini orang yang punya ilmu. Kadang kan begitu penanya. Bertanya, tapi sebenarnya dia sudah tahu masalah. Iya. Bahkan ini penanyanya sudah tahu hadits. Iya. Ini saya bacakan supaya nanti kalau ada yang tahu hadits ya ini dia. Hadits Mughirah bin Syu'bah. Kata Syekh, dhaif. Penanya bilang lagi. Fa'ala Ibnu Umar. Ahsanallahu ilaikum. Ibnu Umar juga melakukannya. Kata Syekh,
Hada min ijtihadi. Dan Ibnu Umar. Dalil ketiga ini ayat. Yauma idzin tuhadditsu akbaroha. Kita pindah-pindah supaya banyak yang saksi. Supaya banyak yang bersaksi. Kan pada hari itu bumi ini akan menceritakan bahwa si fulan pernah di atas punggung saya melakukan ini. Begitu. Ini ayat. Yauma idzin tuhadditsu akbaroha. Iya. Yaitu bi'annal insan yusolli bi'iddati amakin. Itu seorang itu akan dia akan dikabarkan bahwa telah sholat di banyak tempat. Apa Syekh bilang? La malaha aslun. Tidak ada asalnya. Yusolli fi makani. Dia sholat tetap pada tempatnya. Al-ibadat mahya bil ikhtiyar wala bil ra'i. Ibadah bukan sesuai dengan pilihan kita atau pandangan kita. Al-ibadat bin nusus. Ibadah itu dengan nas. Karena asal dalam ibadah adalah tauqifiyah. Kita harus pakai dalil. Bukan hanya sekedar, menurut saya bagus ini. Supaya banyak yang bersaksi nanti. Enggak. Ibadah bukan menurut kita. Tapi harus dengan nusus kata Syekh. Iya. Penanya lanjut. Al-afdal ayyusolli fi makani ba'dal faridah. Berarti yang utama adalah dia sholat di tempatnya setelah sholat wajib. Syekh bilang fi makani. Di tempatnya. Wa illa yaruh baitahu afdal. Jika dia tidak mau sholat di tempatnya. Lebih utama dia pergi pulang ke rumahnya dan sholat di rumah. Kalau itu ada dalilnya. Habis sholat wajib. Kembali ke rumah. Sholat di rumah. Nabi begitu. Bukan pindah-pindah tempat di masjid. Jadi pilihannya sholat tempat itu. Tempat duduk. Atau pulang ke rumah. Iya. Jangan sampai pulang kampung ya. Sholat di kampung. Pulang ke rumah. Sholat. Itu ada dalilnya. Itu ada dalilnya. Karena memang ayat tadi tentunya Nabi tahu. Itu kan ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah tadi itu. Artinya Nabi juga tahu itu ayat. Tapi tidak dipakai berdalil untuk pindah-pindah tempat dalam sholat. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Kami bacakan kembali pertanyaan yang masuk. Di surah Al-Maidah ayat 64 yang berbunyi wa qalatil yahudu yadullah maglulah gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Maaf Ustaz, afan Ustaz, bagaimana sebenarnya perbedaan penafsiran antara ahlus sunnah dan ahlut tauhid dan ahlut ta'wil dengan ayat di atas? Apakah kita boleh mengatakan bahwa tafsir ayat di atas adalah Allah maha luas pemberiannya, bukan kikir, tapi tetap berkeyakinan bahwa Allah memang punya dua tangan, tapi tidak sama dengan tangan makhluknya? Ayat 64. Al-Maidah ayat 64. Baik, Masya Allah. Apa pertanyaannya tadi tentang ayat itu? Bagaimana sebenarnya perbedaan penafsiran antara ahlus sunnah dan ahlut tauhid dan ahlut ta'wil dengan ayat di atas? Apakah kita boleh mengatakan bahwa tafsir ayat di atas adalah Allah maha luas pemberiannya, bukan kikir, tapi tetap berkeyakinan bahwa Allah memang punya dua tangan, tapi tidak sama dengan tangan makhluknya? Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulatu. Gullat aydihim. Walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Gullat aydihim walu'inu bima qalu. Tangan mereka lah yang terbelenggu dan mereka dilaknat disebabkan apa yang mereka katakan itu. Bal yadahu mabsutatan
yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Biar dia menafkahkan sebagaimana yang dia kehendaki. Pertanyaannya? Perbedaan penafsiran antara ahlus sunnah dan ahlut taufid dan ahlut ta'wil. Ahlu taufik ya. Taufik Taufid. dan ta'wil. Saya baru tidak tahu saya kalau ahlu taufik. Ada kan ahlu tafwid dan ta'wil. Ta'wil itu sarful lafzi an dhahirih. Itu ta'wil, memalingkan lafaz dari dhahirnya. Ini tidak bisa dikatakan batil secara mutlak. Tidak bisa juga dikatakan hak secara mutlak. Tapi tergantung. In kana bidalil fahakun wa in kana bighairi dalil fabatil. Itu ta'wilnya, ta'wil. Ahlu ta'wil. Jika pakai dalil, dia palingkan ini lafaz ke makna lain. Jika ada dalil, hak. Tapi jika tidak ada dalil, batil. Batil. Seperti terkait dengan penanya. Orang-orang yang memalingkan makna tangan ke nikmat. Atau makna tangan ke kuwah, kekuatan. Kan macam-macam takwil. Sekarang pertanyaannya, apakah ada dalil bahwa tangan bermakna nikmat? Atau tangan bermakna kuwah, kekuatan? Itu pertanyaannya. Kalau ada dia bawakan dalil bahwa tangan bermakna nikmat, hakun. Kita akan mengatakan benar kamu. Tapi kalau tidak ada dalil bahwa tangan bermakna nikmat, batil. Takwilmu adalah takwil yang batil tanpa dalil. Karena Allah lebih tahu tentang dirinya daripada kamu. Jika tangan bermakna nikmat, Allah akan sebutkan nikmat. Apa susahnya? Karena Allah di Quran juga melafadzkan kata nikmat dengan nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah. Iya. Disebutkan nikmat jika itu adalah nikmat yang diinginkan. Tapi di Quran kan tidak menyebutkan nikmat, menyebutkan tangan. Berarti dohir yang diinginkan adalah tangan. Hakiki. Tangan yang sebenarnya. La majaz, bukan majaz. Sengaja saya bilang begitu karena yang mentakwil adalah orang-orang Asy'ariyah yang arahkan ke makna lain. Mereka berdalil dengan majaz. Juga orang-orang Mu'attilah dari kalangan Mu'tazilah. Mereka juga mengatakan majaz, tapi dia tidak takwil. Kalau Mu'tazilah, Mu'attilah tidak takwil seperti Asy'ariyah. Dia ta'til, dia tolak. Dia tolak. Dengan alasan ini majaz, bukan hakikat. Bukan hakikat. Iya. Ini kalau kita bertanya ta'wil, itulah dia. Iya, mereka ta'wil itu ada yang menta'til, setelah ta'wil ada yang ta'wil diarahkan ke makna lain. Diarahkan ke makna lain. Ini terjemahan mereka. Dia terjemahkan tangan dengan nikmat. Atau dia terjemahkan tangan dengan kekuatan. Kalau taufik ya. Enggak tahu saya taufik. Kalau tafwid, ada ahlu tafwid. Ini lebih buruk daripada ta'wil. Iya. Dia mentafwid. Menyerahkan kepada Allah saja. Apa itu tangan? Tidak tahu, Allah yang tahu. Tidak tetapkan sama sekali. Ini lebih parah. Lebih buruk. Ini madhab atau manhaj yang paling buruk dari semua madhab terkait dengan asma wa sifat. Adapun ahli sunnah wal jamaah ahlul haq.
Mereka mengatakan amirruha kama ja'at. Artikan sebagaimana datangnya. Kalau tangannya terjemahkan saja tangan. Tentunya min ghairi tamthilin wala takyifin wala ta'tilin. Ini pertanyaan agak berat ini ya. Karena kita harus belajar akidah ahli sunnah wal jamaah. Ahlul haq menyikapi ayat tadi. Qalatil yahudu yadullahi maglulah. Gulat aidihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Ahli sunnah mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terhampar, yaitu Allah memiliki dua tangan. Min ghairi tamthil, tanpa disamakan dengan tangan makhluk. Wala ta'til, tanpa ditolak. Wala takyif, tanpa mengatakan bagaimana tangannya Allah. Bertanya bagaimana itu tidak boleh didatangkan. Karena kenapa? Orang bertanya bagaimana itu kalau pernah lihat. Itu pertama. Kalau pernah melihatnya langsung, baru kita bertanya kepadanya bagaimana. Kalau tidak pernah melihatnya langsung, maka pernah melihat yang semisalnya. Baru boleh bertanya bagaimana. Nah, Allah tidak pernah kita lihat. Iya. Dan juga tidak pernah kita melihat yang semisal dengan Allah, karena memang tidak ada yang semisalnya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengannya. Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sama sekali yang serupa dengannya. Tidak ada sama sekali yang serupa dengannya. Hal ta'alamu lahu samiyya. Tidak ada sama sekali yang sama dengannya. Ini kan ayat-ayat Quran. Sehingga tidak bisa kita menanyakan bagaimana. Makanya ahli sunnah mengatakan wal kaifu majhul. Wal imanu bihi wajib. Bagaimananya itu tidak ditahu. Tapi kita percaya, kita beriman dengannya wajib. Harus kita percaya bahwa Allah punya tangan. Allah yang katakan sendiri. Iya. Tidak usah artikan kebanyak kebaikan. Tidak. Bal yadahu mabsutatan, bahkan tangan Allah terbuka. Bilang saja begitu. Tangan Allah terbuka, tidak terbelenggu. Tidak usah arahkan ke makna-makna lain. Tidak usah diarahkan ke makna lain. Iya. Bilang saja tangan. Adapun kata tadi apa? Berinfak. Apa dia bilang? Apakah boleh mengatakan bahwa tafsir ayat di atas adalah maha luas pemberiannya, bukan kikir? Tidak boleh. Itu kita ambil dari ayat lanjutannya. Bukan, jangan bilang tangan adalah karena Allah maha luas pemberiannya. Makanya tangannya terbuka. Itu ta'wil namanya. Tidak. Kita bilang luas pemberiannya bukan dari tangan. Bukan dari makna tangan. Tapi dari ayat setelahnya. Yumfiku kaifa yasha. Dia berinfak bagaimana dia inginkan. Iya. Kita pakai ayat selanjutnya. Enggak usah ditakwil-takwil itu ayat. Pokoknya biarkan sebagaimana datangnya. Biarkan sebagaimana datangnya. Jangan ditakwil, jangan dita'til. Iya. Jangan juga ditafwid. Jangan dibilang, saya tidak tahu, Allah yang tahu. Tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita bicara sesuai dengan apa yang kita bisa pahami. Allah memerintahkan kita untuk mentadaburi Al-Quran. Masa diperintahkan mentadaburi yang tidak bisa kita pahami? Pasti Allah memerintahkan kita mentadaburi Quran dengan apa yang kita bisa pahami. Dengan apa yang kita bisa pahami. Wallahualam, ini masalah agak rumit sedikit. Ya, karena sebenarnya bukan hanya masalah sekedar
terjemahannya. Tapi masalah penanaman akidah yang benar. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kami kembalikan kepada teman-teman. Ya, silakan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum kalau kita menemukan uang, misalnya 10.000, bagusnya uang tersebut kita apai? Karena tadi saya dapat uang Ustadz. Masya Allah. Allahumma barik. Iya. Pertama dulu. Dalam hadits Bukhari Muslim, kalau kita menemukan sesuatu yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Ingat, kalau kita menemukan sesuatu yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kita temukan kambing misalnya. Kita temukan, ini uang. Tidak bisa melindungi diri sendiri. Kata Nabi kepadanya, lak auli akik. Bukhari Muslim. Itu untukmu atau untuk saudaramu. Artinya kalau kamu tidak pungut, saudaramu akan pungut. Maksudnya ambil dulu. Ambil. Jangan biarkan. Cocok itu. Ambil itu. Aman dulu itu. Sudah taruh di kantong ya. Itu pertama. Jadi kalau kita dapat barang temuan, ambil. Kecuali barang itu bisa melindungi dirinya sendiri. Seperti onta. Kutemukan onta, sapi, jamni. Dia bisa menolong dirinya sendiri dari penjahat-penjahat. Enggak usah diambil. Iya. Jadi ambil. Setelah itu, kalau itu berharga, ciri-ciri berharga itu orang akan cari kalau hilang. Akan cari keliling sakan masjid kalau hilang. Maka umumkan. Mantap tahu. Siapa yang hilang barangnya itu? Itu kalau berharga. Kalau tidak berharga, enggak usah diumumkan. Langsung maki saja bismillah. Iya, begitu caranya. Jadi kalau berharga, tapi kalau di santri itu 10.000 berharga ya. Di mana Bapak temukan? Disakan sebelum sholat subuh. Disakan. Punyanya orang santri itu. Siapa yang hilang uangnya 10.000? Kan boleh jadi diumumkan toh bukan masjid. Jangan dikasih lihat itu 10.000 bagaimana. Nanti kan kalau dia datang ditanya, baru atau lama. Diuji dulu tuh, nanti mengaku semua itu. Iya, kadang orang dah jujur tuh. Bukan uangnya tapi dia datang mengaku. Makanya kalau kita umumkan itu ada lagi ketentuannya. Umumkan saja WA penutupnya. Jangan diumumkan isinya. Jangan diumumkan. Uang 100 lembar sekian. Jangan. Tasnya saja, dompetnya saja. Nanti kalau dia datang, tanya. Apa-apa isinya. Kalau dia jawab dengan jujur, punyanya, kasih. Kalau dia jawab tidak sesuai dengan isinya, bukan punyanya. Itu orang mengaku-ngaku itu. Iya, langsung saya bilang, akan naik kau. Iya. Salah. Kan begitu saudara tuh? Cocok. 10.000 disakan ya. Siapa yang merasa kehilangan boleh ke dia. Kalau tidak ada halal. Paham saudara? Paham Ustaz. Mantap. Jazakallah khair. Bayakum. Barakallahu fiik. Masih ada? Ini dulu. Yang mana ini? Yang ini dulu. Antum kah? Ini. Situ mau ke semua. Pertanyaan pertama Ustaz, ketika khotib sedang khutbah Jumat, apakah boleh bagi pendengar ketika mendengarkan nama Nabi SAW dia bersalawat, atau ketika imam berdoa, khotib berdoa diaminkan? Baik, diperselisihkan hal tersebut disebabkan ada dua dalil kelihatan bertentangan. Dalil pertama kalau khotib berbicara kita dianjurkan diam. Dalil kedua, kalau ada nama Nabi disebut, kita dianjurkan bersolawat.
Jadi bertentangan hal tersebut. Sehingga ada yang mengatakan dia diam. Ada yang mengatakan dia bersolawat. Dan ada yang mengkompromikannya. Yaitu dia bersolawat tanpa mengeraskan suara. Kompromi yang bagus. Kompromi yang bagus untuk mengamalkan dua hadits. Untuk mengamalkan dua hadits. Boleh dia ucapkan amin tapi tidak jahar. Dia bergerak lisannya saja. Boleh dia bersolawat tapi tidak jahar. Dia gerakan lisannya saja. Itu kompromi dari dua hadits tersebut. Wallahualam. Pertanyaan kedua Ustaz. Tentang ayat dalam surah Ad-Dukhan. Dzuqa innaka antal azizul karim. Apakah ayat ini diturunkan untuk Abu Jahal dan yang apakah Al-Azizul Karim sini yang dimaksud adalah Abu Jahal? Wallahualam saudara. Wallahualam. Iya. Tidak tahu. Ustaz, pertanyaan ketiga. Bisa. Ya, lanjut. Lanjut. Apakah ada khilaf tentang tidak sahnya qada bagi orang yang meninggalkan sholat wajib secara sengaja? Secara sengaja. Ya Ustaz, umpamanya dia sengaja akhir-akhirkan sampai selesai waktunya. Kemudian ketika dia ingin mengganti maka tidak sah. Apakah ada khilaf di sini Ustaz? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki Ustaz. Pertama kan laki-laki wajib ke masjid. Yang pertama. Iya. Kalau mendengar adzan dia wajib ke masjid. Laki-laki. Jadi dia sudah berdosa karena tidak ke masjid. Kemudian orang yang meninggalkan sholat karena sengaja kafir. Sepakat. Tidak ada silang pendapat. Yang ada silang pendapat itu yang meninggalkan sholat karena malas. Orang yang meninggalkan sholat karena malas diperselisihkan. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan belum kafir. Tapi dia telah melakukan dosa besar lebih besar daripada zina, mencuri, membunuh. Karena rukun Islam. Dia malas melakukannya. Jadi kalau dia sengaja, kafir saudara. Ini bukan lagi mengganti sholat, tapi bersyahadat. Bersyahadat, bertobat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hal tersebut. Iya, bukan lagi qadha. Makanya ada yang mengatakan, ndak qadha ini lebih besar daripada qadha. Karena dia meninggalkan sholat karena apa? Sengaja, lebih besar daripada qadha. Yang wajib bagi dia adalah bertobat. Bukan qadha. Wallahualam. Pertanyaan keempat. Tentang takbir muqayyad setelah selesai sholat pada hari lebaran dan hari-hari tasyrik. Apakah ini ada dalilnya dan apakah ada kadar khusus yang dilakukan Ustaz? Sudah lewat, Mendik. Alhamdulillah. Nanti baru dijawab tahun depan lagi dah. Oh, iya. 10. Mau datang Idul Adha. Dah. Kan ini sudah lewat nih. Insya Allah diakhirkan saja nanti. Insya Allah tahun depan saudara tak Yes, datang kita bertanya. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Siapa lagi tadi? Nah, silakan. Ustaz, bismillah. Apa hukumnya Ustaz memudahkan orang? Kan ada hadis yassaru wa la tu'assiru. Jadi hukumnya situ wajib atau sunnah Ustaz? Itu perintah irsyad namanya. Perintah tuntunan. Tuntunan itu kita dituntunkan untuk memberi kemudahan. Tapi dalam kebaikan. Jangan sampai nanti ada pencuri mau mencuri. Dia susah sekali naik di tembok itu. Kita beri kemudahan, kasih tangga. Iya, dalam kebaikan. Bukan kejahatan. Dalam kebaikan. Jangan sampai kita bilang begitu. Mudahkan tahu kasihan pencurinya. Iya, enggak. Dalam kebaikan. Dituntunkan bagi kita muslim untuk memudahkan yang lain. Wallahualam. Yang kedua Ustaz,
pada ayat Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di situ bersalawat Ustaz diperintahkan. Baru kaidah al-amru lil wujub. Jadi di situ salawat wajib Ustaz. Wajib. Perintah tuh. Setiap hari Ustaz. Setiap dengar itu, dengar nama Nabi. Jadi kalau disebut nama Nabi Ustaz. Bersolawat. Terus tidak bisa kita bilang setiap hari. Karena perintah mutlak. Bah. Tidak diikat dengan waktu atau tempat. Itu kan perintahnya mutlak. Bukan mukoyat. Mukoyat itu adalah mendengar nama Nabi. Bersolawat. Iya, dan boleh kita bersolawat secara mutlak. Di mana saja, kapan saja. Dengan dalil ayat itu. Wallahualam. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Kami bacakan kembali pertanyaan yang masuk. Izin bertanya Ustaz, orang tua kami tidak bisa pergi ke kamar mandi untuk berwudu kecuali diantar oleh anaknya. Bisakah orang tua kami menjamak solat baik jamak takdim atau takhir Ustaz? Ulang. Orang tua kami tidak bisa pergi ke kamar mandi untuk berwudu kecuali diantar oleh anaknya. Bisakah orang tua kami menjamak solatnya, baik jamak takdim atau takhir? Baik. Sakit berarti ya? Sakit. Baik. Orang sakit kan boleh. Jamak. Jamak sempurna maksudnya ya. Duhur 4, asar 4. Iya, boleh. Orang sakit boleh jamak. Jamak sempurna. Jamak sempurna. Duhur 4, asar 4. Boleh takdim. Dia majukan waktu asar di waktu duhur. Setelah sholat duhur. Boleh takhir. Dia akhirkan duhur di waktu asar. Duhur dulu baru asar. Kan sakit. Dibolehkan hal tersebut. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukumnya beli emas di Pegadaian Ustaz? Beli emas di Pegadaian. Syarat beli emas itu kan yang penting tangan ke tangan. Dimanapun kita beli boleh. Yang penting tangan ke tangan. Tidak boleh beli emas online. Iya, tidak boleh. Karena barang riba. Syaratnya idza talafatil ajnas fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Di hadits Bukhari Muslim. Apabila beda jenis, yaitu rupiah dengan emas, itu beda jenis namanya. Silakan lakukan tawar menawar transaksi. Tidak perlu ditimbang uangnya, ditimbang emasnya. Tidak perlu. Silakan akad. Bagaimana kalian mau, yang penting tangan ke tangan. Yang penting tangan ke tangan. Kita kasih rupiahnya, dia kasih emasnya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Apa hukumnya barasanji sama mapaci dalam pernikahan Ustaz? Berzanji itu sunnah Nabi. Siapa yang buat berzanji? Kan begitu pertanyaannya. Kalau Nabi yang buat, kita akan bilang hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi kalau bukan Nabi yang buat, tidak ada jalan untuk mengatakannya sunnah. Iya, tidak ada jalan untuk mengatakannya sunnah. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Saya seorang pebisnis. Apakah satu karyawan saya boleh saya taruh di 2 divisi atau lebih karena dia memiliki keahlian, dan apakah saya menambah gajinya atau tetap seperti 1 divisi Ustaz? Masya Allah. Jangan tanya saya itu. Tanyakan kepada orang yang kita pekerjakan. Iya kan? Al-muslim ala syurutihim. Seorang muslim di atas syarat mereka. Jika mereka ditambah pekerjaan, tanyakan padanya. Ini tambah gaji atau tidak? Kalau dibilang, tambah gaji bos. Ketambah kerjaanku. Ya tambah. Kalau kita tidak tambah, boleh dia menolak. Boleh dia menolak. Pokoknya tanya dia. Jangan tanya saya. Nanti saya bilang, jangan tambah. Di sana tidak mau. Iya, atau saya bilang, tambah. Ternyata kita tidak mau. Ya, susah kan? Pokoknya kita yang bicara sama pekerja. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kami kembalikan ke ikhwan. Ya, silakan.
Ya, mulai dari antum saya dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkadang dalam dalam masyarakat itu ada saja pemahaman ya atau keyakinan yang ambigu begitu menurut saya. Di antaranya itu berdalilkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan Nabi itu pernah berbohong begitu. Sehingga dengan itu mereka mengatakan tidak apa-apa kita berbohong demi kebaikan begitu. Ada itu hadisnya yang katanya Nabi berbohong karena menolong pencuri. Mana itu? Mana itu? Itu yang katanya Rasulullah berpindah dari tempat duduknya, kemudian dikatakan semenjak saya di sini saya belum pernah melihat pencuri. Apakah benar begitu? Karena Abdullah bin Mas'ud, seorang anak muda yang pertama sekali masuk Islam. Baru 6 orang masuk Islam, dia masuk Islam. Dia berkata mensifati Nabi SAW, haddatsani shadiqul masduq. Telah bercerita kepada saya, as-shadiq dan al-masduq. Nabi juga sendiri mengatakan, ana aminum man fis sama. Iya. Saya adalah kepercayaan yang di langit. Dan juga Nabi SAW dikenal sebelum Islam sebagai orang yang jujur, tidak pernah dusta. Apakah benar begitu? Nabi pernah dusta. Gimana kaitnya? Perjelas dulu pendalilannya. Karena Nabi tidak pernah berdusta. Nabi tidak pernah berbohong. Dah? Kalau dalam perang kan, ya al-harbu khidah. Perang itu kan tipu daya. Tidak bisa kita bilang harus kau jujur. Bilang ke pasukan sana. Tidak, perang itu tipu daya. Tapi penukilan tadi gimana modelnya? Iya, jangan sampai kita berdalil bahwa Nabi pernah berbohong. Nah, Nabi tidak pernah berbohong. Dari sebelum jadi Nabi, Nabi tidak pernah berbohong. Bahkan orang-orang musyrikin ketika mereka berselisih terkait dengan yang mengangkat Hajar Aswad waktu Ka'bah roboh sebelum Islam. Mereka percayakan kepada Nabi untuk menentukan hukum karena dikenal akan kejujurannya dan amanahnya. Gimana cara? Sebelum Islam dia tidak bohong. Apakah setelah itu kita akan katakan pernah berbohong Nabi setelah Islam? Setelah wahyu? Wa ma yantiqu anil hawa, sementara dia tidak berucap dari hawa nafsunya? Dipertanyakan penukilan tadi. Berarti berbohong demi kebaikan ini tidak ada asalnya Ustaz ya? Makanya kalau memang ada maslahat mudarat kita ya, ada maslahat mudarat. Kalau saya jujur ini mudaratnya lebih besar. Kalau saya berbohong mudaratnya kecil. Ini namanya pertimbangan kita. Tapi mengatakan Nabi pernah berbohong, masalah. Itu di sisi itu. Tapi boleh kita menutupi sesuatu. Jika kalau kita jujur ada maslahat, ada mudarat yang lebih besar. Boleh kita Pak. Tapi kalau bilang Nabi karena Nabi pernah berbohong, butuh penukilan. Karena Nabi tidak dikenal pernah berbohong sebelum jadi Nabi dan setelah jadi Nabi. Pendalilan itu yang masalah. Apakah memang betul? Nabi ini kita tuduh Pak. Nabi kita tuduh. Iya, hati-hati. Begitu. Wallahualam. Syukran. Barakallahu fiik. Bismillah. Afan Ustaz, tentang penukilan kita tadi, penjelasan Syekh Bimbas. Di mana kita bisa dapat itu Ustaz, penjelasannya? Di fatwa Syekh Bimbas. Ustaz. Jadi Syekh Bimbas itu punya fatwa, ada memang ada aplikasinya. Ada aplikasinya, fatwa Syekh Bimbas. Iya. Di internet juga
tinggal kita buka, ada websitenya Syekh bin Baz. Ada websitenya Syekh bin Baz. Wallahualam. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya. Terakhir. Tapi itu Arif sebenarnya bisa saya kirimkan. Ada Jaki. Iya, tapi kalau mau melihat penukilannya, bolehlah. Lihat di websitenya Syekh bin Baz. Iya, hukum berpindah dalam melakukan sholat sunnah. Wallahualam. Bismillah, ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya, ada teman saya yang mengatakan bahwa ketika kita mendengar dari seorang penceramah suatu dalil dari Al-Quran atau hadis, kita tidak boleh menulisnya. Kalau kita belum belajar penulisan bahasa Arab. Apakah benar itu, Ustaz? Wallahualam. Wallahualam. Jadi orang-orang awam tidak boleh ya. Karena belum belajar bahasa Arab. Karena belum belajar penulisan bahasa Arab. Gitu ya. Ya. Jadi tidak ada yang boleh tulis. Gitu. Masya Allah. Wallahualam itu saudara. Dari mana itu ucapan itu datang? Dari mana itu ucapan datang? Kita sebenarnya hanya bisa menasihati orang. Bahwa kalau menulis Quran itu kan ditulis sesuai riwayat. Begitu. Sesuai riwayat. Iya. Mau pakai khot apa. Yang penting sesuai riwayat. Kalau dibilang harus belajar bahasa Arab. Wallahualam. Sulit itu syarat. Dah. Lihat berarti di Makassar ini segini aja orang yang bisa tulis ya. Karena ini yang belajar bahasa Arab. Tambah pesantren lain. Nanti orang-orang yang tua kasihan di sana yang mau menulis. Orang-orang di sekolah umum di sana kasihan. Berarti yang sekolah umum kan selama dia sekolahnya bukan sekolah non-muslim. Pasti ada belajar agamanya toh. Iya enggak? Berarti enggak boleh tulis Quran dia ya. Nekan-nekan itu dari SD ya. Dari SD, SMP kalau belajar agama anak-anak enggak boleh kau tulis Quran. Karena kalian belum belajar bahasa Arab. Wah. Siapa yang mampu belajar bahasa Arab? Seluruhnya. Belajar bahasa Arab kan fardu kifayah. Kalau sudah ada satu orang yang mempelajari, gugur dosa dari yang lain. Masa kita hukumi banyak orang dengan yang fardu kifayah tadi? Anjuran bolehlah, bisalah. Anjuran bisa. Kita hanya menganjurkan. Begitu. Wallahualam saudara, itu ucapan. Mungkin kita tanya saja, apa dalilnya? Nah, apakah ada memang pelarangannya? Karena dulu di awal Islam memang dilarang menulis hadits Nabi. Karena ditakutkan campur dengan Quran. Tapi setelah itu, karena sudah ditahu mana Quran, mana ayat, mana hadits, semua orang menulis, mencatat apa yang Nabi SAW katakan. Wallahualam. Syukuran Ustaz, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, berakhir pula program kita pada pagi hari ini. Kita mengucapkan kepada Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum wa yassarakumullah fi kulli umurikum. Karena dengan sebabnya telah tersampaikan ilmu kepada kita. Dan ana mohon maaf kepada teman-teman yang belum sempat kami bacakan pertanyaannya. InsyaAllah kita akan bertemu di lain waktu. Ana tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.